disebabkan oleh perasaan memiliki. Coba dipahami benar ya. Kenapa tukang parkir tidak pernah marah ketika apa yang dijaganya diambil sama yang punya? Karena dia tidak merasa memiliki. Mengapa ketika handphone ini saya ambil ada yang merasa hilang? Karena ada yang merasa memiliki. Mengapa ketika seorang ibu anaknya ada yang melamar, kemudian dia bisa melepaskan anaknya bersama laki-laki yang dia juga belum tentu kenal benar? Karena dia sudah mulai melepaskan rasa memiliki. Nah, akhirnya kami menemukan rumus. Semakin banyak Anda merasa memiliki, maka Anda akan semakin tidak tenang. Karena semakin banyak Anda merasa memiliki, maka Anda punya peluang semakin banyak kehilangan. Sampai di sini bisa dipahami? Saya ulangi lagi dari awal. Saya terapis dan banyak orang yang alhamdulillah Allah sembuhkan. Ketika saya tanya, Ibu, ketika lahir sudah punya kanker? Belum, Pak. Ibu, ketika lahir sudah punya tekanan darah tinggi? Belum, Pak. Ibu sudah dinyatakan diabetes ketika masih balita? Belum, Pak. Berarti apapun yang hadir saat ini adalah titipan. Saya balik. Jadi penyakit pun titipan, kenikmatan pun titipan, suami pun titipan, anak pun titipan, bahkan baju yang Anda pakai hari ini adalah titipan. Dan ketika nanti Anda meninggal, maka emas yang Anda pakai pasti dilepas karena bukan punya Anda. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa ini punyaku, perlu diingetin, bukan punyamu. Tapi sertifikat ini atas namaku, bukan punyamu. Engkau hanya punya hak guna pakai. Karena setelah meninggal pasti akan berganti nama. Kita akan coba bahas dari sisi ini. Kita mulai dari awal tadi. Stres sebagian besar diawali dari sedih. Sedih karena merasa kehilangan. Kehilangan karena merasa memiliki. Semakin banyak kita merasa memiliki, siap-siaplah semakin banyak akan merasa kehilangan. Makanya hari ini yang sibuk dengan rasa-rasa memiliki, bersiap-siaplah untuk sedih. Yuk kita bahas di sini. Pegang dirinya kan? Tidak tenang. Hidup itu ternyata berdasarkan penelitian 10% adalah heaven. Ini kita akan belajar bagaimana merespon. Respon inilah yang akan menjadikan tenang, senang, atau tegang. Nah, bagaimana kita melihatnya? Kita lihat berikutnya. Inspirasi penuh ketenangan. Saya akan ceritakan tentang Akinen. Akinen ini adalah seorang laki-laki sebelumnya jadi guru ngaji sekaligus juga guru anak-anak. Ternyata karena uangnya kurang, dia sambil sebagai penggali ataupun penambang pasir. Akhirnya dia mendapatkan kecelakaan, tertimpa pasir, longsor, kakinya lumpuh. Meskipun kakinya lumpuh dan istrinya akhirnya juga minta cerai. Nah ini kejadian. Dia tetap tenang. Bahkan dia tidak pernah mau jadi pengemis. Dia tidak pernah meminta-minta. Dia hanya minta kepada tetangganya, tolong lubangi kamarku sehingga masuklah bambu dan aku akan memotongnya dan aku buat boboko atau bakul tempat nasi ini. Jadi ketenangan itu justru karena adanya masalah. Jadi orang yang tidak pernah punya masalah tidak pernah merasakan tenang. Coba. Akhirnya apa? Ketika saya bertemu dengan beliau,
banyak pelajaran yang saya dapatkan. Yang pertama, justru ketika beliau dalam kondisi lumpuh inilah sholatnya bisa 5 waktu. Meskipun naik dan turun tempat tidurnya sedemikian capek dan susah. Bambunya sampai sangat-sangat licin karena seringnya digeser dengan kakinya. Dia tidak pernah meninggalkan sholat duha, tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, dan tugas hidupnya adalah menunggu waktu sholat. Akinan ini ternyata punya 3 rumus. Yang pertama adalah saya tidak boleh membebani orang lain. Yang kedua, saya harus punya manfaat yang banyak untuk orang lain. Yang ketiga, dunia ini sebenarnya sementara, akhirat selamanya. Karena apapun adalah titipan, maka saya harus siap untuk diambil kapanpun titipan itu, termasuk nyawa saya. Inilah yang membuat Akinen akhirnya 1 bulan khatam Al-Quran sekali. Artinya 1 hari 1 juz. Yang kedua, dia ternyata tidak membebani orang lain karena dia mengerjakan membuat anyaman, memudahkan orang lain, yaitu ba'da asar. Akinen membuka rumahnya lebar-lebar, dan anak-anak kecil yang belum masuk SDIP atau MI diajar ngaji oleh Akinen. Walaupun dia mampunya adalah semampu dia, belum tersertifikasi. Mungkin dia hanya memberikan model turutan kayak kita dulu ketika kecil tuh. Alif fathah A, alif kasroh I, alif dhammah U, A I U. Lihat. Inilah contoh sederhana Akinen yang sudah meninggal sekitar 10 tahun yang lalu. Akinen memberikan sebuah pelajaran sederhana bagi saya dan Anda. Karena kita pasti mati, dan orang setelah kita belum tentu mendoakan kita terus, dan kita harus mempersiapkan diri untuk menjadi manusia yang belajar memiliki jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita tidak bisa mengandalkan siapapun. Karena hari ini ketika orang sakaratul maut dan dihantarkan di ruang ICU, gak boleh ditungguin, hanya mengandalkan diri sendiri. Karenanya ikhtiarnya semestinya kalau nanti masuk rumah sakit, pesan ke anak kita, jangan masukkan rumah sakit non muslim, karena di situ bisa jadi banyak yang tidak nampak yang akan menggoda dan seterusnya. Kalau nampak sih jelas. Karenanya amanahkan kepada anak-anak kita. Baik, kita lanjut. Terus solusinya di mana? Solusinya ada di Quran surat Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi Allah itu ternyata kangen banget, sehingga bersegeralah kamu, bersegeralah kepada maghfirah, ampunan dari Tuhanmu, dan jannah surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sebagian ulama memiliki sebuah kajian, Al-Quran itu kalau diperas ternyata muncul ada satu kata yang dinamakan takwa. Takwa. Ketika puasa, ta'lakum takwa. Ini juga tidak dimutlakkan. Dan kemudian dilanjutkan Quran surat Al-Imran 134, ini 134 dan 123, 134. Jadi di Quran Al-Imran 134, nih langsung saya ganti. Kenapa? Karena ini ternyata adalah dasar orang-orang siapapun yang mendapatkan masalah langsung terlihat ajaibnya. Jadi hari ini, malam hari ini, yang sujudnya susah, yang rukuknya susah, yang jalannya susah, lihat keajaiban kalau kita mengikuti
Kita lihat siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini dasar terapi yang malam hari ini akan kita praktekkan langsung. Terapi jiwa. Fisik ikut-ikutan sehat kalau jiwanya sehat. Apa? Ternyata Allah memberikan rumus, dan rumus ini luar biasa, yaitu orang-orang yang menginfakkan, mewakafkan, bersedekah di saat dia lapar dan juga di saat dia sempit, dan mampu menahan amarah, mampu memaafkan manusia, dan Allah mencintai al-muslimin, orang-orang yang berbuat kebajikan. Yuk kita coba praktekkan langsung. Kita bisa langsung buktikan, sehingga Bapak dan Ibu sepulang dari sini nanti lihatlah kayak jawaban yang terjadi. Ternyata cara untuk melepaskan diri dari penyakit fisik maupun psikis, bahkan penyakit jiwa, Allah sudah beri. Orang-orang yang mampu berinfak di jalan Allah di saat lapang, bisa dia punya duit, atau bahkan di saat sempit, di saat ada ujian, maka ketika pun dia mampu menahan marah, menahan emosi, dan mampu memaafkan, maka Allah, Zat yang marham yang maha itu, ternyata mencintainya, mencintai orang yang berkebaikan. Saya punya contoh yang pertama. Kisah ini adalah kisah nyata yang terjadi di abad ini. Jadi di Riyadh, Saudi, itu ada seorang wanita yang menderita kanker stadium akhir. Dikarenakan anak-anaknya sedemikian sibuk, maka dibutuhkanlah orang yang menunggu. Dan orang yang menunggu ini dari Indonesia, karena orang-orang Saudi itu senang sama orang-orang Indonesia, karena nggak banyak ngomong tapi mau bekerja, nggak banyak protes, mau melayani. Itu orang Indonesia disukai banget. Nah, dan hadirlah sosok wanita dari Indonesia yang sedemikian disukai oleh nenek yang sakit kanker stadium akhir itu. Sedemikian nenek ini menyukai wanita ini. Akhirnya nenek ini memperhatikan, kok khodimah dia yang ini selain rajin bekerja, tapi sering masuk ke hamam atau kamar kecil. Setiap 1 jam itu lama di hamam, lama di kamar kecil. Akhirnya nenek ini pun bertanya dengan bahasa yang sedikit dipahami. Dan akhirnya wanita dari Indonesia ini menjawab. Ketika ditanya ini, terima kasih ya, kamu sudah melayani saya. Itu kata wanita tua yang sakit tadi. Kemudian yang berikutnya, saya boleh tanya, mengapakah engkau sering sekali ke kamar kecil? Dengan bahasa isyarat saja. Ada apa? Kok lama banget di kamar kecilnya? Maka wanita ini yang ditanya itu sambil minta maaf bercerita, maaf Umi, saya di kamar kecil harus memerah air susu saya. Karena ketika saya berangkat ke sini, karena kontrak yang harus saya penuhi, dan kalau saya tidak berangkat ada penalti, saya meninggalkan anak saya yang masih kurang lebih 3 bulan. Nifas selesai berangkat. Sehingga saya kalau tidak diperah air susu saya sakit. Makanya mohon maaf kalau saya sering ke kamar kecil. Apakah ceritanya selesai? Belum. Nenek yang baik hati ini kemudian mengumpulkan anak-anaknya tanpa diketahui oleh pembantunya. Sini, kumpul, anakku kumpul. Pembantu kita ini
lebih dibutuhkan oleh anaknya daripada dibutuhkan oleh saya. Karena dia bisa digantikan oleh orang lain untuk membantu saya, sedangkan dia tidak bisa digantikan untuk anaknya. Ibu pesan kepada kalian semua, anak-anakku, kalian punya duit, kalian punya kemampuan, kembalikan pembantu kita ini ke Indonesia, bayar haknya selama 2 tahun penuh. Dan ketika nanti dia memang anaknya sudah bisa ditinggalkan dan sudah mampu ditinggalkan, biarkan dia kesini lagi. Ini sebuah kisah nyata, kawan. Akhirnya pembantu ini dipulangkan ke Indonesia dengan gaji full 2 tahun, bertemu dengan anaknya. Apa yang dirasakan oleh neneknya? Lega. Dia merasa kebahagiaan yang luar biasa karena bisa menjadi konektor kebaikan. Bertemunya seorang ibu yang terpisah dengan anaknya yang sangat keharusan ASINya, dan ASINya dibuang di sini percuma di kamar kecil. Dia merasa kebahagiaan yang luar biasa, ketenangan yang luar biasa, dan dia seolah mendapatkan sesuatu yang selama ini tidak didapatkannya. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya bukan ketika kita menerima, kebahagiaan adalah ketika kita memberi. Catat baik-baik, saya dan Anda dikenang bukan karena menerima, kita dikenang karena memberi. Kita dikenang karena memberi, bukan karena menerima. 3 bulan setelah kejadian itu, ini adalah sebuah kisah yang sangat menginspirasi saya dan banyak pasien saya, klien saya. Wanita ini check up tentang kanker stadium akhirnya untuk operasi, dan dokternya berkata kepada anak-anaknya, apa yang dilakukan ibumu di bulan-bulan terakhir ini? Memang kenapa, Dok? Kanker yang dialami ibumu bersih, gak ada. Coba diperiksa lagi, Dok. Sudah kami lakukan periksa berapa?